Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi simulasi persebaran panas persamaan diferensial parsial eliptik yang spesifiknya adalah persamaan Laplace. Kita sudah sampai di pendahuluan untuk simulasi ya persamaan Laplace-nya. Oke, misalkan diketahui ada sebuah plat logam persegi tipis. Kedua permukaan dilapisi dengan isolator panas. Jadi di atas yang hijau, yang biru muda ini dan yang di bawahnya itu dilapisi dengan isolator. Ya, jadi kalornya nanti kemungkinan kecil akan merambat ke bidang tersebut. Kemudian sisi-sisi plat diberi panas dengan temperatur tertentu. Jadi sisinya itu tentu yang di sumbu X ini dan di sumbu Y ini ya. Jadi itu sisi yang akan diberi panas ya. Termasuk yang di sini ya, yang ini. Kemudian yang di sisi ini juga gitu ya. Jadi 4 sisi ya, samping-sampingnya itulah nanti yang akan diberi perlakuan temperatur tertentu. Selanjutnya transfer panas hanya dimungkinkan pada arah X dan Y. Nah, kenapa kok hanya dimungkinkan pada arah X dan Y? Karena tadi diketahui di permukaan yang atas dan bawah itu dilapisi oleh isolator, sehingga sudah pasti kalornya tidak bisa merambat ya ke atas maupun ke bawah, sehingga hanya di arah sumbu X dan Y saja. Ditinjau pada saat transfer permanen telah tercapai atau kondisi steady state. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi karena fungsinya persamaan Laplace ini sama dengan 0, maka sudah pasti kondisi persebaran kalornya itu sudah dalam keadaan steady state atau kalornya sudah tidak bisa merambat lagi ya. Sudah terjadi kesetimbangan. Nah, kita lihat bagaimana persamaan ini ya nanti bisa bekerja atau dalam mendistribusikan suhunya. Nah, kita lihat di sini ya, diambil satu bagian kecil di mana untuk yang di sumbu X itu dikasih rentang delta X, sedangkan untuk sumbu Y-nya dikasih delta Z. Ketika kita mengambil satu potongan kotak kecil ya, di mana sumbu X-nya delta X, lebarnya sumbu Y-nya delta Z ya. Kemudian karena tadi platnya ya berbentuk kotak gitu. Nah, selanjutnya kita bagi grid ya. Jadi domain fisik plat persegi dibagi menjadi sejumlah bias atau grid titik-titik discrete. Nah, kalau masalah banyaknya gridnya ini tergantung kita. Semakin banyak grid yang kita tentukan, maka akan semakin bagus atau semakin halus dalam persebaran panasnya atau persebaran kalornya ya. Sehingga suhu-suhunya nanti ya antar titiknya itu tidak terlalu drastis perbedaannya kalau titik-titiknya atau grid ini ya yang kita tetapkan itu makin banyak. Tapi semakin sedikit maka nanti akan terjadi jadi perbedaan antara satu grid dengan grid lainnya itu cenderung besar gitu ya. Jadi kayak terlihat sesuatu yang drastis perubahannya gitu. Nah, itu kalau misalkan grid yang kita pilih nanti sedikit. Selanjutnya tahapannya adalah persamaan diferensial parsial Laplace itu diubah menjadi persamaan beda hingga di setiap titik hitung. Jadi persamaan diferensial Laplace-nya tadi kan ada turunan kedua suhu terhadap X dan turunan kedua suhu terhadap Y. Nah, turunan kedua ini diubah dalam metode Vanity different ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, ini menggunakan Vanity different sentral. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. TI, 1, C. I itu berarti yang sumbu X-nya ya, indeks untuk sumbu X-nya. Min 2 TI, C plus TI min 1, C per delta X kuadrat. Untuk yang sumbu Y berarti C-nya yang mengalami perubahan gitu ya. Nah, dari sini nanti tugas kita adalah menghitung titik-titik hitam yang ada di dalam kotak ini ya. Sedangkan titik-titik putih yang ada di luar ini nanti suhunya sudah kita pastikan atau kita kasih batas suhu gitu. Sehingga yang perlu kita cari hanya yang ada di dalam saja. Oke, selanjutnya kalau kita masukkan persamaan Vanity different sentral tadi ke dalam persamaan Laplace-nya, nah maka akan digabungkan seperti ini. Ini adalah yang turunan kedua suhu terhadap X-nya dan yang ini adalah turunan kedua suhu terhadap Y-nya. Seandainya delta X-nya sama dengan delta Y, maka ini
sama gitu ya, delta x kuadrat, delta y kuadrat ini sama, berarti penyebutnya sudah sama. Kalau kita kalikan ke kanan maka akan jadi 0, sehingga kita dapatkan hanya yang di atas saja ini. Nah ya, persamaan yang di atas ini bisa disederhanakan lagi, ada min 2t i, j. Di sini juga ada min 2t i, j. Kalau kita gabungkan menjadi min 4 ti, j ya. Jadi ini persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya lagi ya, nah di sini gambarnya sudah dikasih batas suhu. Jadi di bawah itu 0 derajat, kanan 50 derajat, di atas itu 100 derajat gitu. Kemudian yang di kiri itu 75 derajat. Nah yang kita cari adalah tadi titik-titik hitam yang ada di dalam. Nah titik-titik hitam yang ada di dalam itu berarti titik gridnya 1,1, ini 2,1, terus ini 3,1, 1,2 dan seterusnya. Oke, kita akan masukkan satu persatu titik grid tersebut ke dalam persamaan finite difference yang sudah kita turunkan ini ya. Oke, kalau misalkan titiknya 1,1 begitu ya, maka I-nya 1, J-nya 1, sehingga kita dapatkan ini T 2,1 ditambah, karena 1 kurangi 1 0, T 0,1, terus J-nya ini kan 1 tambah 1 2 ya. T 1,2 ditambah T 1,0 min 4 T 1,1 sama dengan 0. Nah, tidak semuanya ini menjadi variabel. Jadi ketika titiknya itu berada di titik putih, maka nilainya sudah pasti ya, karena sudah dikasih batas nilai. Nah, kita lihat ini T 2,1 berarti di sini. Nah, itu memang variabel ya, yang belum tahu nilainya berapa gitu. Kemudian T 0,1 karena 0,1 berarti di sini, maka nanti bisa diganti nilainya 75 derajat ya. Kemudian T 1,2 berarti di sini memang variabel. 1,0 berarti di sini bisa diganti 0 derajat ya. Min 4 T 1,1 di sini variabel. Berarti yang sudah ada nilainya T 0,1 nilainya 75 dan T 1,0 itu 0. Kalau kita pindah ke kanan nanti menjadi min 75 ya. Terus selanjutnya kita cari titik 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3 sampai 3,3 ya. Sama caranya. Nah, setelah kita cari seperti itu, terus kita susun dalam bentuk matriks. Nah, susunannya itu 1,1, 2,1, 3,1, 1,2, 2,2 dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan dapatkan matriks di mana matriksnya itu untuk konstanta matriksnya ukurannya ternyata kita dapatkan yaitu 9 kolom dan 9 baris. Dengan tadi gridnya adalah 3 kali 3 ya. Nah, ini kan 3 kali 3. Dan kita dapatkan ternyata matriksnya jadi 9 kali 9. Nah ini matriks variabelnya tentunya 9 kali 1 atau barisnya 9, kolomnya 1. Nilai matriksnya juga sama ya, 9,1. Nah setelah sampai di sini baru kita akan coba simulasikan dengan MATLAB ya. Oke, sekarang kita akan buka MATLAB-nya. Kita akan simulasikan. Nah yang pertama ya, kita akan tulis dulu berapa nanti kira-kira matriksnya. Matriksnya kan tadi nanti 9 kali 9. Jadi kita tulis N-nya itu 9. Ini maksudnya adalah ukuran matriksnya ya. Selanjutnya kita misalkan untuk konstanta matriksnya itu adalah A. Kita buat ruang atau siapkan ruang ya. Matriks konstanta matriks itu zeros 9,9 kayak gini. Kalau misalkan pengen tahu isinya apa, ya boleh kita simpan dulu ini. Oke, kita simpan. Pilih tempat penyimpanan dulu. Oke, misalkan saya tulis di sini persamaan Laplace gitu ya. Oke. Nah, kalau ingin tahu isinya 9,9 ini bisa kita buka gitu. Kita running. Nah, nanti kita akan punya ruang di mana matriksnya itu berisi 9 kali 9 yang isinya masih 0 semua. Nah, ini nanti kita siapkan untuk yang konstanta matriksnya ya. Kemudian untuk matriks, nilai matriksnya saya misalkan B ya, zeros
karena tadi nilai matriksnya itu adalah barisnya ada 9, kolomnya ada 1 ya. Berarti 9,1. Oke. Nah, setelah itu kita isi ya, isi dari matriks tersebut kita isi. I sama dengan 1 sampai n-1 gitu. N. Nah, yang pertama yang paling mudah kita isi itu adalah yang diagonal utama, itu isinya -4 semua. Maka bisa saya tuliskan A ya. I, I itu sama dengan -4. Seperti ini. Kalau pengen melihat isi A-nya boleh kita running dulu lah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini -4 gitu. Ini 0 sendiri. Nah, itu nanti ada alasannya ya. Sebentar. Kemudian di atas diagonal utama dan di bawahnya itu nilainya 1, 1 begitu ya. 1, 1, maka saya tulis A I plus 1, I itu sama dengan 1. Nah, terus yang satunya lagi ya. Untuk kolomnya kita tambah 1. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya matriks A-nya seperti apa. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama itu nilainya sudah 1. Kemudian kita lihat di sini ada nilai 0. Itu ketika baris ketiga atau kolom keempat ini ya. Gitu. Begitu juga ini baris ke berapa ini? Baris ke-7 gitu ya. Kolom ke ini juga 7 gitu ya. Oke, berarti bisa kita tuliskan if gitu. Ketika I-nya itu sama dengan 3 gitu. Maka ya I-nya sama dengan 3, maka yang ini ya kita copy di sini. Nah, itu nilainya sama dengan 0. Oke. Berarti ini kita ganti dengan 0, ini juga 0 ya. Oke, coba kita running lagi. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Ini sudah 0, di sini juga 0 ya. Sudah sesuai. Kemudian satu lagi selain I-nya ketika 3 juga ketika I-nya ini 6 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ketika 6, nah ini didapatkan di sini ya. Ini 0, di sini juga 0. Kita lihat apakah sesuai atau tidak ya. Oke ya, ini ya di 6 ya, baris ke-6, kolom ke-6, kolom ke-7 ya, baris ke-6, baris ke-7 ya, kolom ke-7 juga, 7 ya. 7 ya. Oke, seperti itu. Cuman di sini nanti ya I-nya itu kita kasih 6 karena nanti kan I plus 1 jadinya kan baris ke-7 ini kolom ke-7 gitu ya. Terus untuk menyempurnakannya, terus karena yang di ujung sini tadi belum 4 nilainya, maka A n, ini nanti sama dengan -4. Oke, nah nanti konstanta matriksnya akan sempurna. Nah, seperti ini ya, sudah lengkap. Oke. Selanjutnya kita akan buat nilai matriksnya ini. Nah, nilai matriksnya ini dibuat secara manual saja. Nah, ini saya langsung copy saja biar nggak terlalu lama. Oke, seperti ini. Nah, ini B-nya ya. Saya bisa buka dulu, boleh. Nah, ini B-nya, ini A-nya. Oke. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya. Nah, saya anggap U saja nilai solusinya. Cukup A/B ini ya. Jadi tanda miring ke kanan ini itu untuk mencari solusi dari matriks, bukan dibagi ya. Nah, ini kalau kita running, nah nanti kita akan dapatkan solusinya, yaitu nilai U-nya itu seperti ini ya. Ini nilai U-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 titik ya tadi ya. Oke. Selanjutnya kalau hanya nilai seperti ini maka tidak akan terlihat ya, tidak akan terlihat bagaimana persebaran suhu di plat tersebut. Maka kita harus gambar ya, 3 dimensi biar nanti terlihat persebaran suhunya itu bagaimana. Nah, untuk menggambarkannya ya,
kita susun dulu dalam bentuk matriks 3x3. Saya pakai for ya. J mulai dari 1 sampai 3. N. Terus for lagi. I ini untuk baris. Kalau J-nya untuk kolom. Sampai 3 juga. N itu ya. Terus ini tak tulis T. Jadi suhu di titik I, J itu sama dengan U ya. US lah, anggap aja gitu. Dimana S-nya ini ya, S-nya itu dimulai dari 1 misalnya. S-nya sama dengan 1 kayak gini. Oke, terus ini S sama dengan S ditambah 1. Oke. Kemudian nanti kita lihat T-nya ya, seperti apa hasilnya. Oke, nah T-nya nanti akan seperti ini. Oke, sebentar. Ada yang salah kok sama semua ya hasilnya. Kok sama semua ini. Oke, seperti ini. Iya, sudah benar. Ini program yang sudah saya buat ya. Oh. Ya, sudah benar. Sorry. Ini tak kirain tadi kok sama gitu ya. Memang sama ya hasilnya. Oke, sudah benar. Nah, setelah itu baru kita plot ya. Plotnya dalam surf 3 dimensi ya. Kita lihat. Nah, ini T gitu. Nah, ini saya tulis figur 1 ya. Oke. Kita lihat hasilnya kalau saya running. Nah, ini akan keluar hasilnya ya. Nah, seperti ini nih ya. Kurang bagus ini karena memang sedikit ya gridnya. Nah, supaya lebih bagus lagi tak buat begini saja. Nah, dikasih color bar gitu, biar nanti munculnya itu datar, tidak bergelombang seperti itu ya gambarnya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini nanti akan bagus begini ya. Nah, jadi di sini itu yang plat yang paling atas ya, ini yang plat paling atas. Jadi yang di plat ini nanti ya, yang plat atas ini karena suhunya yang paling tinggi ya. Nah, ini paling panas nanti di sini, kemudian ini semakin ke sini semakin ke bawah dan ke bawah. Sehingga kita lihat bahwa suhu yang paling tinggi itu yang paling atas itu tadi ya, terus ke bawah makin kecil dan makin kecil. Kayak gitu ya. Oke, cukup ya untuk simulasi persebaran panas atau suhu pada persamaan Laplace ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.